Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Sapa Suara Pelajar NU Batang, menyajikan obrolan seru seputar pelajar NU beserta tantangan dan permasalahan. Obrolan ini hadir sebagai sarana diskusi di masa pandemi yang menjadi solusi sekaligus aksi. 2 minggu sekali di channel YouTube Pelajar NU Batang. Tonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar NU Batang. Natas, nitis, natas. Selamat datang di Sapa Suara Pelajar NU Batang bersama Dewi Krisna. Podcast ini bakalan tayang setiap 2 minggu sekali di channel YouTube Pelajar NU Batang. Nah, malam hari ini kita bakalan ngobrolin santai bersama pembicara kita yang sangat hebat sekali. Oke, kita kenalan terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita kenalan lebih jauh nih, aku bakalan ngasih tahu sama kalian semua bahwa podcast malam hari ini kita disponsori oleh Kin Cookies. Nah, buat kalian semua yang lagi cari cemilan dan roti cookies kayak gini untuk lebaran ataupun buat ngemil-ngemil santai, silakan langsung ke Kin Cookies aja ya. Instagram dan WhatsApp-nya ada di bawah ini. Nah, Kin Cookies ini sangat cocok sekali buat hantaran, buat hampers, buat teman kalian, sahabat, menantu, mertua, orang tua, dan lain sebagainya. Oke. Malam hari ini kita bakalan ngobrolin tentang pelajar itu butuh berencana. Nah, akan aku perkenalkan 2 orang yang hebat di depan kita semua. Oke, kita kenalan dulu ya. Yang cewek dulu deh. Oke. Silakan kenalan. Halo gengs, salam genre. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ervina Ristiana. Biasa dipanggil Ervina. Saya adalah Duta Genre Kabupaten Batang tahun 2021. Wah, namanya Ervina guys ya. Oke, yang cowok dong. Halo Gen Rangers, salam genre. Perkenalkan, nama saya Sidik Prastio, biasa dipanggil Sidik, dan saya Duta Genre Kabupaten Batang tahun 2021. Mantap sekali. Ada Mbak Ervina sama Mas Sidik ya. Yeah. Jadi Mas Sidik ini adalah salah satu kader dari Ranting atau PAC? Ranting apa? Ranting Kasepuan. Ranting Kasepuan Kecamatan Batang ya. Kalau Ervina ikut? Kalau saya ikutnya PMII. Oh, PMII, berarti di kampus ya? Iya. Mantap sekali, berarti semua adalah kader NU nih, hebat banget. Oke, kita udah kenalan nih sama mereka. Kemudian aku pingin tanya sama kalian nih. Iya. Berencana itu apa sih? Kenapa kita itu sering banget nih kalau di genre sendiri itu sering menggembar-gemborkan tentang remaja itu harus berencana kayak gitu, pelajar itu harus berencana. Apa itu berencana menurut kalian? Mungkin dari Sidik dulu deh. Baik, menurut saya berencana itu adalah sebuah penyiapan sebuah plan-plan yang begitu banyak cadangannya ya Kak. Karena di situ kita harus tahu gimana kita terjun dan gimana kita melangkah untuk ke depannya. Tentu dalam berencana itu tak hanya kita berencana dalam keluarga aja, tapi juga berencana untuk menentukan sebuah karir kita dan untuk pendidikan ke depan kita gitu Kak. Oke, berarti plan ya. Iya, Yang plan. harus kita rencanakan dan persiapkan gitu ya. Oke, kalau menurut Ervina apa? Kalau menurut saya agak sama-sama Mas Sidik ya, karena perencanaan itu sebuah informasi atau sebuah rangkaian yang akan kita laksanakan di masa depan, atau apa kita ancang-ancang di masa sekarang, kita rancangkan dulu apa sih langkah kita yang akan dilakukan di masa yang mendatang. Jadi semua hal yang kita akan lakukan di masa yang akan mendatang itu kita siapkan dari sekarang, seperti itu. Berarti biasanya kalian merencanakannya dengan cara apa nih? Maksudnya biasanya kan setiap dari kita punya cara yang sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Bisa menuliskan, kemudian bisa diangan-angan nih, diinget-inget, wah aku planningnya kayak gini kayak gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Untuk kalau saya sendiri itu saya masih merencanakan tentang pendidikan Mbak ya, karena kita masih sekolah, jadi pendidikan kita tuh harus terencana. Kalau saya tulis, terus tulisan itu saya tempel di dinding tempat saya tidur. Jadi sudah saya tulis, misal di bulan ini saya sudah harus lulus SMA, tahun segini bulan ini harus lulus SMA. Kemudian nanti tahun depan lagi saya juga sudah harus masuk kampus. Tahun depannya lagi saya sudah harus memiliki prestasi ini itu sudah saya tuliskan di dinding kamar. Jadi kalau setiap saya mau tidur itu saya pasti baca itu, dan pastinya akan teringat terus tentang hal-hal sudah saya rencanakan di awal seperti itu. Oke, berarti wishlist ya, maksudnya wishlist, wish goal yang
harus ada nih di dekat kita biar kita selalu inget gitu ya. Iya, Kalau betul. Sidik caranya gimana? Kalau saya mungkin hampir sama ya, cuma Mm. kalau saya antara cita-cita dan keinginan itu hampir beda karena misal cita-cita itu yang akan kita langkah ke depan. Mm-mm. Kalau keinginan itu masih jauh gitu. Jadi kalau saya pakainya pohon karir, jadi di pohon karir itu hampir sama kayak wishlist yang bakal kita achieve itu yang mana aja, yang bakal kita capai itu yang mana. Terus kita juga, saya sendiri akan membuat 1 tahun ini saya harus apa. Setelah itu 1 tahun ini harus apa. Setelah selesai pendidikan, misal plan A saya mau ke universitas atau mau kerja, misal saya nggak keterima di universitas, saya mau kerja di mana gitu. Oh, oke. Berarti emang sudah kamu bedakan ya, Iya. dipetakan gitu ya, Iya. menggunakan pohon karir itu ya. Iya. Mungkin ini adalah salah satu cara yang bisa banget untuk rekan dan rekanita di rumah untuk ditiru ya. Iya. Jadi biar apa ya? Emang dengan kita berencana itu kehidupan kita akan lebih terarah gitu ya. Lebih Punya terarah. lebih punya teratur. jalan Iya. ya maksudnya ya. Oke. Terus nih menurut kalian apa kabar nih para pelajar di Kabupaten Batang tentang berencana? Apakah mereka itu mungkin kita tidak bisa mengglobalkan se Kabupaten Batang ya, maksudnya di lingkungan kalian sendiri nih, teman-teman kalian tuh sebagai pelajar tuh udah merencanakan kehidupan mereka atau belum sih? Kalau berbicara mengenai pendidikan, terutama di lingkungan remaja itu jujur saya masih miris banget karena di situ remaja itu masih benar-benar pelin-pelan, sedangkan orang tua sendiri yang notabene-nya pendidikannya belum cukup untuk mengarahkan anaknya. Misal anaknya nggak mau sekolah, orang tua cuma ngecolke gitu kalau dalam bahasa Jawanya. Cuma ya udah kalau emang nggak mau sekolah gitu. Padahal kan menurut saya yang awalnya dari paksaan nanti lama-lama juga bakal nyaman gitu, bakal Kan terbiasa. iya terbiasa. Gitu ya. Nah, itu kalau di Kabupaten Batang sendiri sebenarnya kalau dari segala aspek lini masyarakat mendukung, itu pendidikan bakal maju. Tapi kalau menurut saya itu masih kurang respect ya, baik dalam lembaga pendidikan maupun masyarakat, apalagi di era sekarang ini kan pendidikan menyanangkan pendidikan karakter. Tapi nyatanya pendidikan karakter itu cuma hanya sebagai momok belaka, gak ada impact yang positif buat kedepannya, cuma untuk mengejar ujian gitu. Jadi masih, kalau saya sendiri masih belum maksimal atau sempurna gitu. Belum meresap. Iya, belum meresap bener-bener. Sanubari pelajar belum. gitu ya maksudnya ya. Iya. Oke, kalau menurut Ervina? Kalau di lingkungan sekitar saya sendiri melihat dari anak-anak sekolah terutama anak remaja itu mereka belum terencana tentang setelah mereka lulus itu mereka mau kemana gitu. Mereka itu belum memiliki rencana, entah karena mereka kurang pengetahuan atau kurangnya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Kadang itu teman-teman saya itu mereka lulus SMA itu mereka bingung, saya mau melanjutkan sekolah atau mau kerja atau mau gimana, itu mereka masih bingung, belum tahu arahnya kemana. Alhasil mereka hanya ibarat bahasa Jawa itu luntang-luntung di rumah, bingung saya tuh mau ngapain, saya nggak tahu, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang ngasih motivasi kamu harus semangat belajar, harus ini tuh. Mereka tuh kurang adanya bimbingan dari orang-orang sekitar seperti itu. Berarti masih mengalir kayak gitu Iya, ya, masih mengalir mengalir saja bagaikan begitu air saja, gitu. iya. Oke. Mungkin nih ya, opini aja sih, mungkin karena seseorang itu apa ya, kayak ya wis lah karang dalane saka Gusti Allah kayak gitu. Iya, biasanya Tapi seperti kalau itu. kayak gitu kan jadinya pasrah Iya, ya. cuma pasrah gitu Iya. sama nasib. Berarti itu kita nggak boleh kayak gitu ya, Iya. sebagai Iya, pelajar harus. ya. Iya, harus berencana sebagai Harus pelajar. merencanakan semua kehidupan Iya, ya. Iya. dari Oke, awal. Siti umurnya berapa? Masih baru 17. Masih baru 17. Oke, Iya. kalau Ervina? Kalau saya sudah 21 tahun. 21. Oke, mungkin kalau 21 itu berarti udah planningnya udah beda ya. Apalagi Iya. sekarang masih kuliah kah? Masih kuliah. Oke, berarti kan setiap orang kalau setelah kuliah kan pasti akan ke jenjang berikutnya. Iya. Itu pasti sudah itu ya, punya Sudah, rencana ya. Sudah. Nah, mungkin buat rekan dan rekanita juga harus seperti ini nih, maksudnya setelah SMA maupun Iya. SMK nanti mau kemana, kemudian setelah kuliah atau setelah kerja itu mau apa, itu emang harus benar-benar kita planningkan Iya. mulai dari sekarang Iya, gitu dari ya. sekarang. Oke, terus kenapa seorang pelajar itu perlu berencana? Kenapa? Urgensinya itu apa sebenarnya? Ya, karena perencanaan itu sebuah langkah yang kita tuliskan untuk masa depan. Jadi bagaimana kita di masa depan itu tergantung bagaimana langkah kita yang kita tulis dari sekarang. Jadi sangat perlu sekali direncanakan, karena sesuatu yang tidak direncanakan itu pasti kedepannya akan tidak ada arahnya. Kita masih bingung mau kemana, dan setelah ini kita mau kemana lagi kita tuh masih bingung. Jadi harus benar-benar direncanakan tentang
pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari itu sangat-sangat sekali perlu direncanakan seperti itu. Walaupun nanti di tengah-tengahnya ada kegagalan Iya, ya, walaupun yang ada penting kan kegagalan, kita ada sudah planning merencanakan ya. gitu ya. Oke, kalau menurut Sidik urgensinya apa seorang pelajar harus berencana seperti kalian? Jadi gini, kebanyakan mindset orang Jawa itu gini, bukannya menyalahkan atau gimana, tapi di lini saya sendiri itu bilangnya wong pinter kalah karo wong bejo gitu. Betul, Ya. betul Padahal kan sekali. kita perlu berencana, Mm-mm. belum tentu kita bejo. Mm-mm. Justru kita berencana itu mungkin kemungkinan mendapatkan bejo hampir 90%. Tapi kalau kita nggak berencana itu kemungkinan untuk bejo hanya 30%. Oke, iya, betul. Jadi mulai dari remaja itu seperti kata Kak Ervina tadi harus merencanakan agar menentukan karir di masa depan. Iya. Soalnya di masa depan nanti di era globalisasi yang hampir menginjak 5.0 itu semuanya itu bakal menerapkan teknologi canggih, bakal menerapkan kecerdasan yang nggak bisa kita duga dari Bahkan sekarang. kita pun akan digantikan sama Robot Iya, gitu. betul. Jadi mulai sekarang kita harus berencana bagaimana apa yang harus kita ambil atau apa langkah kita agar di masa depan nanti bisa berguna untuk pembangunan bangsa ini gitu. Oke, mantap sekali ya. Apalagi kalau semua pelajar di Kabupaten Batang seperti kalian pasti gimana majunya kabupaten ini gitu ya, luar biasa ya. Emang iya sih, maksudnya dengan kita berencana, kita kan nggak pernah tahu nih masa depan itu akan seperti apa gitu ya. Iya. Ekspektasi Iya. kita itu nggak bakal sampai kalau Iya. kita memikirkan sampai situ. Tapi Iya. kan gimana caranya kita memanajemen diri kita, kemudian mengeksplor diri kita sebaik mungkin untuk ke depan gitu ya. Iya. Terus solusi apa kira-kira? Kalau misalkan nih temen kalian sendiri, sahabat kalian di sekolah misalkan, aku rak ngerti ki bariki meh opo, aku rak ngerti rencana ke depan itu apa kayak gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Nah, kalau berbicara mengenai pelajar ya, Kak, ini berarti hubungannya sama konseling. Ya. Nah, salah satunya di Kabupaten Batang sendiri ada yang namanya forum genre. Genre itu nggak hanya untuk berencana untuk menikah, keluarga gitu, Iya. tapi genre untuk konseling seperti yang saya katakan tadi merencanakan karir di masa depan. Selain dari genre itu sendiri juga melalui pusat informasi dan konseling remaja. Di sini itu kita bakal dikasih tahu beberapa aspek atau perspektif bagaimana kita untuk melanjutkan pendidikan. Karena di masa remaja ini kita kan masih emosinya masih labil, pemikirannya masih terpacu sama orang lain. Jadi mungkin untuk menentukan sendiri itu kita belum bisa. Nah, untuk itu kita bisa ikut dalam pusat informasi konseling remaja yang ada di kecamatan atau di desa, ataupun kita bisa gabung ke forum genre Batang itu sendiri gitu. Oh iya, apalagi ya kalau di Forgen itu kan pasti ada PIKR di setiap sekolah ya. Iya. Ya. Di kecamatan pun ada. Iya. Iya. Karena kader-kader IPNU IPPNU itu kan kebanyakan kita itu kan semua pelajar kayak gitu. Iya. Mungkin sudah banyak terbentuk nih di sekolahan kalian ya, PIKR-nya di setiap sekolah kalian. Silakan untuk diikuti karena itu emang benar-benar membentuk karakter Iya, kita. memberikan betul. benefit yang Betul banyak sekali, bagi Betul kita. sekali. Itu juga salah satu apa ya, cita-cita sih untuk menggenrekan para pelajar Remaja. NU Iya. Batang gitu. Iya. Biar mereka akan menjadi apa ya, kader-kader yang sangat luar biasa gitu. Iya. Apalagi di Lakmut pun ada materi yang namanya ada analisis gender dan lain sebagainya. Itu juga di genre itu kan ada informasi tentang itu kan. Iya. Iya, Ya kan? ada. Kita tidak membedakan apa ya, cewek sama cowok Iya. porsinya seperti ini dan lain sebagainya kayak gitu. Nanti pemahamannya ada di situ semua ya. Iya. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang kepo tentang forum genre juga bisa ditanyakan kayak gitu di Instagramnya apa? Ervina@Ristiana. sip.right RAYT sip.RAYT. Silakan ditanyakan ya di Duta Genre Iya, tahun bisa. 2021 ini juaranya yang juara 1. Kemudian kalau mau gabung di Forgen silakan untuk di forum genre Batang. Batang Batang. ya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin apalagi nih ada yang pingin kalian sampaikan nggak untuk para pelajar di Kabupaten Batang? Mungkin untuk para pelajar itu sebaiknya kita kan kalau menasehati pelajar itu tidak dengan cara kita memberikan masukan atau apa ya, setidaknya kita kayak apa ya, memberikan masukan tapi itu tidak masuk ke remajanya, karena kan psikologis remaja sendiri itu masih dalam tahap yang sangat labil sekali. Mereka tuh tidak bisa menerima masukan dengan langsung masukan gitu aja, mereka tuh nggak bisa, karena apa ya, usia mereka tuh belum bisa mencerna kata-kata yang
kata-kata yang menurut orang lain masukan bagi mereka, menurut mereka tuh adalah sebuah meremehkan diri mereka kalau di usia remaja. Karena usia remaja itu karena usia yang benar-benar peralihan dari usia anak-anak menuju usia dewasa, jadi masih labil. Seharusnya itu kita sebagai ibaratnya konselor motivator ya Kak ya, konselor motivator remaja itu kita harus menjadi teman agar remaja itu mereka tuh mau apa sih masalah-masalah yang ada pada remaja itu, kita mencari taunya dengan cara kita bersahabat kepada remaja tersebut, tidak dengan cara memberikan masukan atau mengkritik. Itu sangat salah besar sekali. Seharusnya kita harus menjadi sahabat mereka, kita menyelami bagaimana sih karakter si A si B itu karakternya bagaimana. Setelah kita tahu karakter mereka, baru kita bisa memberikan masukan itu sedikit demi sedikit dengan cara kita menjadi teman atau sahabat mereka, seperti itu. Wah, berarti harus menjadi teman dan sahabat ya. Oh ya, itu juga sejalan banget nih sama programnya di PC IPPNU Kabupaten Batang. Karena kita di PC IPPNU itu membentuk namanya lembaga konseling. Jadi buat teman-teman, buat para pelajar yang punya masalah dari perihal percintaan, curhat-curhat gitu lah ya. Itu ditampung tuh di situ. Ada Instagramnya juga, mungkin teman-teman yang belum tahu silakan untuk dikepoin ya. Jangan lupa mampir ke Instagramnya konseling itu. Pokoknya di Instagramnya Pelajar NU Batang komplit deh pokoknya di situ ya. Oke. Closing statement dari kalian buat semuanya ya, buat kita para pelajar NU Batang. Oke. Menurut saya usia remaja itu adalah usia yang sangat singkat sekali, karena usia remaja itu hanya berlangsung kurang dari 15 tahun. Untuk itu untuk menjadi remaja yang keren dan berkualitas, ada remaja yang memiliki perencanaan. Karena sebuah perencanaan yang kita rencanakan dari awal itu akan menentukan bagaimana langkah kita di masa depan. Itu saja, terima kasih. Aku bangga deh, turut bangga gitu loh. Kalau juara duta genre itu ternyata ya sehebat ini kayak gitu ya. Selamat ya, kemarin udah menang. Terima kasih. Oke, closing statement dari Sidek. Dalam masa remaja ini kita hanya mengalami sekali dalam seumur hidup, di mana dalam masa ini itu kita menentukan future sebagai impact dari perencanaan yang telah kita canangkan sebelumnya. Untuk itu, jadilah remaja yang jenius, marvelous, and glorious. Oh, gitu. Mantap. Kayak pelajaran IPS ya. Iya. Ya, jadi itu ya bincang-bincang santai kita tentang pelajar itu butuh berencana nggak sih kayak gitu. Mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa menafsirkan nih, kita itu butuh nggak sih perencanaan, butuh nggak sih berencana kayak gitu. Terus buat kalian juga yang pingin gabung sama Forgen, silakan untuk gabung aja karena terbuka untuk umum ya. Iya, terbuka sekali. Ya, terbuka sekali untuk umum. Kalau mau tanya-tanya, karena di situ juga ada konselor muda, Iya, dan mungkin pendidik itu juga akan 100% aman gitu ya. Iya, udah Semua terjamin. cerita-ceritanya. Daripada curhat ke teman malah dijerumuskan ke hal-hal yang bagus. Mending kita curhat ke motivatornya sudah terlatih, sudah terlatih ya, dan telah bersertifikat. Gitu. Oke, terima kasih kalian yang udah datang di mampir di Sapa Pelajar NU Batang. Terima kasih banget. Makin sukses semoga. Amin. Ini berarti nanti maju ke Jawa Tengah ya? Iya. Oke, mungkin bisa titip salam nih buat teman-teman minta dukungan. Monggo. Iya. Jadi untuk teman-teman semua, khususnya remaja ataupun masyarakat di Kabupaten Batang, kami minta dukungan dan doa restunya untuk melangkah ke Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Dan kami juga meminta banyak sekali dukungan nanti buat kedepannya, tentunya dengan evaluasi melalui program kerja yang telah kita laksanakan. Seperti itu. Kita berproses bersama dan berkembang bersama ya. Iya. Oke. Ini kalau semisal kita mau nyontohin salam genre, boleh. Iya. Silakan. Oh, sambil dijelasin ya, mungkin artinya artinya itu apa gitu. Ya, mungkin kan banyak yang belum tahu ya. Jadi awalnya gimana, Kak? Salam genre itu seperti ini, yang menandakan ini itu zero tolerance terhadap 3 permasalahan pada remaja. Yang pertama yaitu pernikahan dini, yang kedua yaitu seks bebas, yang ketiga yaitu katakan nafsa. tidak pada nafsa. Say no to drugs. Kita contohkan dari awal sampai akhir. Yuk. Salam genre. Salam Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, tepuk tangan. Oke, itulah ngobrol santai kita bersama Duta Genre Kabupaten Batang. Terima kasih yang sudah datang ya. Karena ini juga para kader
pelajar NU Batang, jadi kita emang harus mensupport Iya. tiap skill dan keahlian dari teman-teman kita kayak gitu ya. Iya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak Oke. kesalahan. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Sapa Suara Pelajar NU Batang, menyajikan obrolan seru seputar pelajar NU beserta tantangan dan permasalahan. Obrolan ini hadir sebagai sarana diskusi di masa pandemi yang menjadi solusi sekaligus aksi. 2 minggu sekali di channel YouTube Pelajar NU Batang. Tonton terus ya.